ini tidak ada masalah apapun, karena memang buat dia kan nyaman-nyaman aja. Artinya toh dia kok yang hubungan dengan wanita-wanita lain gitu ya. Jadi tetap ada perkawinan ini juga bagi dia nggak ada masalah. Nah tapi Dewinya yang memang sudah sampai kepada keputusan ini nggak sehat perkawinan seperti ini dan harus diakhiri. Mungkin dari banyaknya kasus pengkhianatan itu sudah berapa kali sih yang Kak Dewi ceritakan gitu? Detail Dewi nggak cerita ya, dan saya juga jujur nggak bertanya secara detail karena saya takut ketika saya tanya secara detail berapa kali, kapan saja, dengan siapa, bagaimana kejadiannya, itu membuka memori yang ingin ditutup-tutupi juga atau dilupakan oleh Dewi, karena itu bisa merusak mental dan psikologisnya, apalagi hari ini dia lagi dalam keadaan hamil. Nah, tapi Dewi sendiri menyampaikan bahwa itu lebih dari ya sering lah gitu ya, artinya dalam 11 tahun perkawinan mereka itu kejadiannya seperti ini bukan sekali dua kali, berarti kan kalau menurut saya pasti sudah terlalu sering ya, karena kalau misalnya masih satu kali, dua kali, bahkan tiga kali, mungkin ya Dewi mungkin berpikir ya udahlah kalau memang dia bisa berubah kenapa tidak. Tapi ini saya yakin sudah lebih banyak dari tiga kali itu, sehingga akhirnya Dewi berpikir ini nggak bisa seperti ini, dan akhirnya dia sampai kepada keputusan perkawinan ini harus diakhiri, kita harus berpisah karena dia ingin melakukan perkawinan tanpa ada gangguan mental, psikologis, karena kan mentalnya kena nih kok suaminya terus berselingkuh, terus kemudian heboh lagi kan begitu ya. Dia juga harus menjaga marwahnya sebagai seorang istri, dia juga harus menjaga mental anak-anaknya. Jadi akhirnya dia berpikir wah ini harus segera diakhiri perkawinannya. Kak Dewi sendiri kan sempat mengumbar perilaku suaminya di sosial media sampai akhirnya dia kayak memberhentikan sendiri soal perselingkuhannya yang mau ngadu gitu. Itu tuh apakah salah satu cara dia untuk fokus ke gugatan cerainya atau seperti apa? Jadi satu mungkin karena dia ingin fokus pada gugatan cerainya. Yang kedua adalah saya tanya kenapa kok nggak jadi proses hukum pidananya kan gitu ya. Nah dia mengatakan bahwa udahlah nggak usah hukum pidananya diproses dilanjutkan, karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak saya. Yang pertama. Yang kedua adalah Dewi juga mengatakan bahwa Andrew juga selain suami dan tulang punggung bagi keluarganya, Andrew juga tulang punggung bagi orang tuanya gitu ya. Jadi dia nggak mau ada satu situasi dan kondisi yang terlalu membuat Andrew juga jadi seperti bagaimana nantinya ke depan. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa yang paling penting adalah bagaimana dia menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia mengakhiri perkawinan dengan Andrew yang tidak pernah berubah selama 11 tahun ini. Jadi cukup lama loh 11 tahun ya, jadi bukan setahun 2 tahun, artinya itu diberikan kesempatan 11 tahun. Bang, kalau untuk anak-anaknya Kak Dewi dan Bang Andrew sendiri seperti apa nih Bang? Mungkin Kak Dewi udah kasih tahu ke anak-anak itu seperti apa Bang? Kita nggak bicara ya mengenai masalah bagaimana kondisi anak-anak, karena anak yang pertama juga masih di bawah umur, mungkin nggak bisa diajak ngobrol juga terkait dengan masalah hal ini. Yang kedua masih dalam kandungan, jadi mungkin baru akan lahiran dua bulan lagi. Jadi Dewi sama sekali tidak bicara mengenai masalah anak-anak. Tapi yang pasti karena anak-anaknya masih di bawah umur, anaknya masih di bawah umur, dan satu lagi 2 bulan lagi baru lahiran, pasti udah balita banget. Ini tentu dalam gugatan perceraian itu kita minta akan ada dalam pengawasan atau hak asuh ibunya. Ya, dan itu lazim ya dilakukan dan hal yang wajar saja. Tapi kalau saya lihat dari Dewinya, walaupun demikian dia tidak akan pernah menghalang-halangi quality time, mungkin waktu yang ingin diberikan oleh ayahnya kepada anak-anaknya gitu ya. Karena sekarang ini aja walaupun mereka tidak serumah lagi, melalui orang rumah si Andrew boleh tuh bawa si anak-anaknya untuk quality time gitu. Tapi dengan kondisi Kak Dewi sedang mengandung mungkin akan menghambat proses perceraian itu sendiri. Nah itu juga yang menjadi topik yang kami bicarakan itu, apakah boleh apa tidak ya secara hukum Islam tentunya ya, karena nanti gugatannya juga adalah gugatan secara hukum Islam di pengadilan agama. Nah setelah kita baca beberapa literatur dan juga bicara aturan hukumnya, jadi tidak menjadi persoalan wanita yang sedang hamil itu menggugat si suaminya ya. Jadi berdasarkan fikih formil gitu ya. Kalau fikih moral psikologis ya memang sebaiknya tidak, karena dia tentu butuh suami di saat akan melahirkan. Tapi Dewi bilang bahwa dia sudah siap, bahwa pada saat melahirkan dia juga nggak ingin didampingi oleh si suaminya kan begitu ya.
Nah, dan oleh karena itu, karena fikih formal ini yang lebih mendominasi, dan dikatakan boleh saja seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya meskipun dalam keadaan hamil jika dia merasa haknya sebagai istri tidak dia dapatkan, ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa terzolimi. Dan kalau kita lihat dari dua kondisi ini kan masuk ya landasan-landasannya itu, sehingga akhirnya tidak akan menjadi hambatan. Mudah-mudahan tidak akan menjadi hambatan. Mas, sejauh ini mungkin kondisi antara Kak Dewi sama Kak Andrew-nya seperti apa? Sudah Komunikasi? tidak ada komunikasi ya, jadi antara Tengku Dewi dengan Andrew sekarang ini sudah putus komunikasi. Jadi komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak atau apapun yang ingin disampaikan itu pasti selalu melalui orang rumah, asisten rumah tangga maupun driver. Tapi kemarin juga sampai ke satu keputusan, Dewi juga ingin menutup juga hal komunikasi seperti itu karena tidak ingin mengganggu pikiran dan konsentrasinya. Sudah pisah rumah juga berarti? Sekarang sudah tidak serumah. Ya. Oke Bang, mungkin untuk Bang Andrew sendiri dari Kak Dewi udah cerita belum sih Bang Andrew sudah sempat pulang ke rumah dulu nggak nih setelah konflik ini? Kan katanya kemarin sempat ke rumah perempuan yang lain. Nah, mungkin udah sempat ke rumah lagi atau belum gitu Bang? Sepanjang dari pembicaraan kemarin itu, Dewi tidak pernah sampaikan bahwa Andrew sudah pulang ke rumah. Ya, kalau misalnya kedatangannya ke rumah itu karena kemarin yang saya katakan itu ada kesempatan diberikan quality time dengan anaknya, mungkin mau jemput anaknya, mungkin saja. Tapi yang pasti mereka sekarang ini kondisinya sedang tidak satu rumah. Ya, satu rumah. Oke Bang, kalau untuk mungkin gugatan, mungkin tadi aku ketinggalannya, untuk gugatan dari Kak Dewi sendiri ada poin-poinnya apa aja nih Bang? Ya, Secara poin-poinnya detail. seperti yang tadi saya sampaikan ya, tentu karena alasan perceraian tersebut ya, karena perilaku, karena perselingkuhan kan gitu ya. Meskipun tidak akan kita jabarkan dengan siapa saja, tapi bukti-bukti ada gitu ya. Terus kemudian ya tentu tentang hak asuh anak. Kalau pada masalah harta gono ini tidak akan menjadi topik pembahasan dalam gugatan karena ternyata mereka itu sebelum perkawinan sudah membuat yang namanya perjanjian pranikah. Ya. Kalau untuk mungkin setelah bercerai ini kan berarti tadi tidak jadi hambatan ya, kan proses akan terus berlanjut. Ini mungkin Kak Dewi membahas lebih lanjut nggak sih Bang setelah bercerai akan tinggal di Bali atau di Jakarta atau gimana? Belum gitu, Bang? disampaikan ke kita terkait dengan masalah selanjutnya dia akan di mana gitu ya. Tapi yang pasti dia bilang dia akan terus melanjutkan kehidupannya kemungkinan di Jakarta dan terus akan bekerja seperti yang selama ini dia lakukan. Oke, kalau untuk dari keluarganya Kak Dewi sendiri atau keluarga Bang Andrew sempat diceritain nggak sama Kak Dewi seperti apa Tidak. responnya dan lain-lain? Tidak dicitrakan ya. Kenapa nggak dicitrakan? Saya mungkin paham juga. Pasti orang tuanya Dewi juga udah sampai kepada suatu keputusan bahwa memang ya anaknya berhak untuk memutuskan bagaimana hidup anaknya selanjutnya gitu ya. Dan mungkin menghargai apapun keputusan Dewi ya. Kalau mengenai masalah keluarga Andrew kemarin nggak ada yang dibahas, nggak ada disampaikan. Bang, kalau untuk pertemuan kemarin boleh diceritakan Bang yang nemenin Kak Dewi ini sama siapa aja Bang bersama dengan Abang? Ya kemarin itu pertemuan kita itu saya dengan tim, kemudian si Dewi ditemani oleh temannya satu orang. Ya. Bang, mungkin kapan akan melayangkan gugatan cerai? Gugatan akan kita lagi diproses hari ini. Kalau misalnya target kita itu dalam menyusun gugatan itu selesai dalam minggu depan, maka minggu depan kita akan daftarkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Cibinong. Oke.